Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Saat ini kita jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan, dalam doa dan puasa. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di hadapan hadirat-Mu saat yang indah, kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu dan urapan Tuhan ada di atas kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada pada tema umum, yaitu temukanlah kuasa di dalam doamu, yang terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertanyaannya, apa untungnya kita berdoa? Dan apakah doa masih mempunyai kuasa? Mari kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka bersama di dalam Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22. Bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya akan berikan sebuah judul yang sederhana bagi kita, yaitu doa dan iman. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang disertai dengan iman. Artinya, doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan jawaban doa itu tergantung pada iman kita. Nah, apa yang dimaksudkan dengan berdoa dalam iman? Ada dua hal yang penting yang kita akan belajar bersama-sama pada saat ini. Yang pertama, pentingnya kita berdoa dengan iman. Apa gunanya kalau kita berdoa dan kita tidak yakin bahwa doa itu dikabulkan oleh Tuhan? Apa untungnya kita berdoa tapi kita tidak meyakini bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan? Nah, firman Allah mengatakan bagi kita bahwa jikalau kita berdoa, kalau kita tidak bersungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan, maka sia-sialah doa kita kepada Tuhan. Nah, ingat, salah satu syarat agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan adalah doa kita harus disertai dengan iman. Karena kepercayaan atau iman adalah dasar utama untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Kita akan buka bersama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Jikalau kita percaya bahwa Allah ada, maka kita percaya juga bahwa Ia akan mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang doa kita tidak didengar, bahkan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada beberapa penghalang sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Penghalang yang pertama adalah satu, dosa atau kejahatan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya
pasal yang ke-59. Kitab Yesaya pasal yang ke-59, mulai dari ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Bunyinya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarnya ialah segala dosamu. Terkadang doa kita terhalang oleh karena dosa dan kejahatan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dosa itu sangatlah serius di hadapan Tuhan. Ya. Dosa itu sangat serius di hadapan Tuhan sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Apa artinya dosa? Dosa artinya melanggar akan hukum Tuhan. Melanggar akan hukum Tuhan. Dan dosa ini kita harus sesali dan kita harus tinggalkan. Dan kita harus berbalik kepada Allah. Penghalang yang kedua terdapat di dalam kitab Mazmur 66 ayatnya yang ke-18. Kita akan buka dan kita akan membacanya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya ada niat jahat di dalam hati kita, Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Seandainya ada dosa yang tersembunyi di dalam hati kita, mau ingin untuk membalas dendam, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Karena itu adalah sangat serius bagi Tuhan. Sebabnya firman Allah berkata, apabila kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita menyesalinya dan kita kembali kepada Allah, firman Allah berkata di dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 8, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan Ia menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau supaya doa kita punya kuasa, doa kita berdampak, ya, berarti kita harus berbalik kepada Allah. Ketika kita berbalik kepada Allah, darah Yesus akan menyucikan kita, membersihkan kita, memurnikan kita, sehingga kita dikategorikan orang benar di hadapan Tuhan. Sehingga surat Yakobus pasal 5 ayat 16 bahagian B, dia berkata bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan doa kita akan berdampak di hadapan Tuhan. Doa kita akan berdampak sehingga akan melahirkan mujizat dalam kehidupan kita. Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah dengan imanmu bahwa engkau telah menerimanya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut bagian yang kedua. Doa membutuhkan ketekunan. Orang yang bertekun di dalam doa adalah orang yang bertahan
dalam setiap ujian-ujian iman. Orang yang bertekun di dalam doa adalah orang-orang yang memiliki tujuan dan harapan di dalam kehidupan mereka. Baik dalam situasi apapun. Mengapa? Karena kekuatan doa itu adalah kemampuan dan kekuatan untuk mereka menghadapi tekanan dan kesulitan dalam hidup ini. Saya mau katakan bagi kita, artinya kita tidak boleh pernah menyerah, dan kita tidak boleh berhenti, dan kita tidak boleh putus asa. Tetapi kita bertekun, berusaha sampai kita mencapai tujuan. Artinya doa kita Tuhan akan mengabulkannya bagi kita. Sebab itu milikilah ketekunan di dalam kehidupanmu. Karena ketekunan adalah letak kekuatanmu, kemampuanmu. Puji nama Tuhan. Ya, ada contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inti dari perumpamaan ini adalah bertekun di dalam doa. Yesus menegaskan kepada mereka, atau Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak bosan-bosan di dalam doa, tetapi mereka harus terus-menerus berdoa sampai doa itu mendatangkan mujizat Tuhan. Nah, kita lihat di sini ayat yang kedua dan seterusnya dikatakan bahwa di sebuah kota ada seorang hakim yang tak benar. Firman Allah berkata bahwa hakim ini tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu juga ada seorang janda. Nah, janda ini setiap hari datang kepada hakim ini. "Pak Hakim, belalah aku." Firman Allah katakan bahwa beberapa waktu lamanya. Ya, berarti bukan waktu yang terlalu sedikit, tapi cukup waktu yang panjang. Nah, firman Allah katakan bahwa wanita ini atau janda ini dia datang setiap hari dia datang kepada Pak Hakim ini. "Pak Hakim, tolong belalah aku." Dan pada akhirnya Pak Hakim ini berkata di dalam hatinya, "Daripada janda ini menyusahkan aku, sebaiknya aku mengabulkan permintaan." Haleluya. Dan firman Allah berkata bahwa hakim yang lalim, hakim yang jahat ini saja bisa mengabulkan permintaan janda tersebut.
Kenapa? Karena ketekunan janda itu. Yesus berkata, camkanlah. Hakim yang lalim ini saja bisa mengabulkan permintaan wanita ini. Apalagi Bapamu yang di surga. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang hari malam berseru kepadanya? Adakah Allah mengulur-ulur waktunya untuk menolong mereka? Tidak. Tetapi Allah segera membenarkan. Allah segera menolong mereka. Ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita terus bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Berapa lama kita ada dalam tantangan hidup? Mungkin begitu doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi percayalah, dengan imanmu berkata bahwa waktunya Tuhan pasti mengabulkan doa-doa. Mungkin kita sudah berdoa untuk beberapa waktu yang lama. Tapi saya mau katakan bagi kita, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kita. Mungkin saat ini engkau ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah hidup, beban-beban yang berat menekan hidupmu, sakit penyakit, masalah usaha, ya, atau apapun itu. Saya mau mengatakan bagi kita, percayalah kepada Tuhan dengan imanmu dan terus bertekunlah kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap dan yang berseru siang malam kepada Tuhan. Ia segera menolong kita. Bukan besok, bukan lusa. Tapi saya mau katakan, hari ini juga Tuhan segera menolong saudara. Hari ini juga, bukan besok. Tapi hari ini juga Tuhan akan segera turun tangan untuk menolong saudara saat ini. Demikianlah kebenaran yang saya sampaikan pada saat ini. Dan mari kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apapun masalahmu, mari kita bawa di bawah kaki Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Engkau melihat setiap pergumulan kami. Apapun masalah hidup kami percaya bahwa kami letakkan di bawah kaki Tuhan saat ini. Ketika kami beriman kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah mempermalukan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini yang membutuhkan doa masing-masing. Mungkin mereka saat ini, mereka sementara ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini juga Engkau menjamah setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Yang mungkin sementara bergumul bagi anak-anak, masa depan anak-anak, kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, Engkau buka setiap instansi bagi anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak kami mendapat pekerjaan yang layak dan Engkau Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya saat ini yang susah, Roh Kudus akan menghibur setiap hati kami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya mujizat Allah masih ada sampai hari ini bagi kami. Dan kami percaya bahwa saat ini yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau berada di mana-mana saat ini. Engkau ada di sini dan saat ini juga Engkau ada di mana-mana, dan Engkau sedang menjangkau setiap hati yang terbuka bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan menerima
menerima mujizat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dan mengakhiri perenungan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.